Kalau Mang Hadar lihat lagi di kalimat-kalimat dalamnya ngeri. Ya. Apa udah Ferry aja yang baca ini? ini kalimat langsungnya nih, yang mulia. Saya ini ahli maksiat yang mulia. Karena lembaga ini lembaga kehormatan Dewan Penyelenggara Pemilu hanya boleh mengadili orang yang memiliki kehormatan. Jadi ini salah alamat. Artinya dia menghina KPU juga dong. Iya. Seolah-olah KPU boleh dipimpin oleh orang yang bermaksiat. Ketua KPU menghina KPU bahwa hari ini dia dipimpin KPU itu oleh ahli maksiat. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah, hari ini saya dengan Pak Biwi kembali lagi membicarakan mengenai masalah proses pemilu ya Pak ya. Kali ini kita akan bicara lebih jauh lagi. Di sini ada Pak Hadar Gumai, ada udah Ferry Amsari. Wah, apa kabar? Alhamdulillah baik aja. Terima kasih Pak. Memang membicarakan mengenai pemilu ini menjadi hal penting ya, karena saya kok melihat beberapa hari ini, beberapa waktu lah, belakangan ini mulai dibicarakan, tapi kok banyak bantahan-bantahan yang nanti Pak Dewi yang bisa komentar. Dia tidak membantah, dia mengakui. Mengakui ya. Mengakui. Ya, mengakui ya, luar biasa. Jadi ini yang luar biasa tuh, salah, mengakui, terus cuek, nggak urusan. Nah, itu luar tidak biasa. ada proses. Jadi seolah-olah kekuasaan menjadi bagian yang terlibat kan kalau begitu. Iya, menarik. Terutama DKPP. Menarik kekacauannya. Jadi kita memulai dengan bertanya dulu ke ini Pak Hadar nih. Ya, silakan Mas Bapak. Proses di DKPP yang laporan dimasukkan disampaikan itu sampai sejauh mana sekarang? Ya, apa yang proses sedang berjalan? Ya, sampai hari ini kami masih menunggu kabarnya proses verifikasi material. Jadi sebelumnya verifikasi administrasi. Dan waktu itu memang ada dua hal yang harus dipenuhi. Satu, ada petitum yang harus dimasukkan di dalam dokumennya. Kemudian yang kedua ada dokumen dalam bentuk digital Word yang harus disampaikan. Dan itu sudah dilakukan segera. Sudah disampaikan semua. Sudah semua. Ya. Jadi kami berharap sebetulnya segeralah prioritaskan ini gitu ya. Karena kalau melihat bukti-buktinya kan bukti-buktinya jelas, fakta-faktanya material, karena jarang sekali loh ada masalah pelanggaran serius itu gitu ya. Saya juga baru ketika mendengar cerita-cerita soal bagaimana bukti-bukti yang dimiliki, video-videonya dan lain-lain, rekaman-rekaman suaranya, saya kok kaget senekat itulah gitu ya. Betul. Luar biasa itu. Vulgar lah kira-kira begitu. Mestinya dalam pikiran saya sejelas itu prosesnya nggak akan berlarut-larut ya, nggak akan lama ya, karena kepentingan untuk memproses cepat itu menjadi penting kan. Betul. Dan ini adalah aktornya yang diduga adalah KPU pusat. Iya. Jadi kalau kita bicara pemilu-pemilu sebelumnya itu kan di lapangan lah ya. Ada KPU daerah karena ada godaan-godaan dari luar dan ada masalah. Tetapi ini sistematik dan terstruktur dari pusat gitu. Diperintahkan, diminta, diinstruksikan untuk memanipulasi atau merubah data. Iya. Masalahnya kan gini Pak Hadar, ketika ini terjadi dan kemudian banyak di daerah-daerah ya. Khawatirnya kalau proses ini terlalu lama, ini menjadi ancaman buat orang-orang yang kemudian mau menyampaikan. Betul. Karena semakin lama prosesnya, orang-orang itu akan terintimidasi. Betul, sepanjang itu. Dan ini terus berlangsung. Jadi bukan hanya sekedar merasa tidak amannya, tetapi juga mereka itu dikucilkan, dipisahkan dari pergaulan pertemanan selama ini. Jadi kalau ada acara-acara yang nggak diinfokan, bahkan di antara mereka itu adalah anggota KPU tingkat daerah. Itu mereka mau minta dokumen, mau minta data, itu nggak boleh lagi sekarang sama teman-teman yang lain ini. Sampai seperti itunya? Sampai seperti itu. Luar biasa. Udah Ferry, ini kalau bicara penyimpangan, pelanggaran atau kejahatan sekalipun, biasanya yang berbuat jahat itu yang dikucilkan. Ini yang berbuat baik malah dikucilkan. Seserius apa, sebahaya apa di situasi ini? Itu salah satu indikator bahwa pelaku kecurangan betul-betul dalam jumlah yang masif. Sehingga orang baiknya yang dikucilkan. Kan? Dan kalau dilihat ya, misalnya soal kemampuan mereka untuk
berkonsolidasi ya, sehingga meminggirkan orang-orang yang sudah bertindak benar. Iya. Itu menurut saya memang ini sudah direncanakan serius. Iya, iya. Oleh karena itu direncanakan ya. Iya, begitu ketahuan ini semua akan berimbas kepada kita semua. Orang yang baik ini harus kita singkirkan. Wah, itu bahaya. Nah, itu yang bahaya. Makanya kita juga agak heran dengan DKPP itu, Mas Novel. Iya, iya. Dengan bukti yang kata Mas Novel konkret begitu ya, terang benderang. Untuk urusan etis yang terang seperti ini tidak akan lama pasti. Iya, iya. Kecuali mungkin kalau ini soal hukum ya. Iya, iya. Mungkin akan kita harus jelaskan dulu bahwa memang alat buktinya harus terang benderang, lebih terang dari cahaya kan begitu pidana ya. Kalau etis ini kan betul. Dikit saja dia melanggar pagar-pagar moral yang sudah ditentukan sebagai penyelenggara pemilu, out dia. Iya. Nah, saya sebagai orang pidana lah ya, praktisi kalau saya kan akademisi ya. Saya melihat bukti-bukti ini untuk kualifikasi bukti pidana pun sebetulnya bisa. Sudah duduk. Ya. Tinggal masalah deliknya aja ini kan. Ya. Kalau kita kemarin diskusinya ini sudah pemalsuan surat, pemalsuan dokumen, pemalsuan bukti elektronik sudah terpakai sebenarnya. Oleh karena itu DKPP kok menunggu hal yang seterang benderang ini juga malah mengkhawatirkan kita. Karena dulu di awal kan kita pernah mendengar ya, Bang, ada ungkapan di depan penyelenggara pemilu tingkat daerah yang bicara orang pusat bahwa ikuti sajalah kami karena Bawaslu dan DKPP sudah bersama kita. Wah, kalau udah seperti itu parah itu. Nah, kita tidak mau mencoba membangun asumsi ya. Kita tetap berharap DKPP menjalankan fungsinya. Kalau KPU-nya sudah rusak begini, mudah-mudahan DKPP tetap bisa menegakkan nilai-nilai itu supaya ini pemilu kita ini betul-betul bisa kita selamatkan tepat waktu. Bagi kita itu sangat-sangat penting tepat waktu tanpa ada kecurangan. Pengalaman Pak Hadar selama ini pernah nggak situasi seperti ini? Terus terang sama sekali tidak pernah. Jadi ini situasi yang betul-betul mengkhawatirkan lah ya. Sangat mengkhawatirkan karena ini tadi saya katakan ini terjadi atau dilakukan oleh justru jantungnya dari penyelenggara, otak jantung penyelenggara. Jadi satu di situ semua. Jadi saya melihat kalau semua daerah diperintahkan. Jadi yang salah satu buktinya waktu itu saya sempat perlihatkan komunikasi di WA itu untuk kebutuhan satu partai ini saja itu di 24 provinsi. 24 provinsi dimanipulasi. Ya, diperlukan maka mohon dibantu ini untuk partai ini. Sampai begitu gitu. Oh gitu. Ya, jadi coba dibayangkan kemudian partai-partai lain kan. Nah, itu terjadi hampir di seluruh Indonesia. Nah, artinya apa? Seluruh komponen dari lembaga ini itu sudah melakukan manipulasi. Jadi lembaganya sudah rusak sebetulnya gitu. Karena diperintahkan dari atas. Gitu. Kemarin ketika di Komisi 2 gimana tuh? Ada respon apa mereka? Seru. Kelihatannya terkaget setelah saya bacakan dan bisa ditutup ya. Walaupun di lanjutan tertutupnya tidak ada lagi pembahasan itu. Kita cuma mendengarkan saja respon dari masing-masing anggota. Dan itu menarik sebetulnya bahwa satu mereka berpandangan mereka percaya ini bagus ini kami dapat info begini. Dan kalau teman koalisi ini udahlah kami percaya betul katanya. 90 pakai disebutin angkanya 99,9% kami percaya katanya. Nah, ini penting. Nah, jadi ada satu yang mengusulkan kita buat panca. Ada satu yang mengusulkan kita harus lebih serius, harus ada penyelidikan katanya begitu kan. Ini harus ada shock terapi. Cukup adalah yang di kepalanya saja, yang di Kapolri saja. Yang lain itu sebenarnya karena diperintahkan saja. Nah, intinya begitu. Jadi kami ya senang nih. Tapi sampai hari ini kita nggak dengar lagi gitu. Ini ada apa sebetulnya? Bahkan melakukan kunjungan kerja kemana-mana. Iya. Jadi ya belum direspon. Padahal seserius ini padahal ya. Betul. Nah, jadi ini ada apa gitu. Nah, DKPP ada apa gitu kan? Apa memang ini akan rame betul kalau dibuka oleh mereka gitu karena ini katanya melibatkan siapa-siapa. Apa begitu sehingga ya sudahlah kita delay dikit nanti mungkin udah very lupa kali mungkin begitu kita nggak tahu ya. Nah, padahal kami melihat sebaliknya. Ini kalau nggak dibenahi,
kita kan punya pemilu berantakan, nggak ada yang percaya gitu loh. Karena awal-awal sudah berbuat begitu, siapa yang menjamin mereka nggak berbuat di fase-fase berikutnya, tahapan berikutnya. Dan sekali lagi, yang berbuat itu adalah yang pusatnya ini loh. Iya. Bukan karena Bukan kasus-kasus di level bawah. Iya. Hanya kasus di sana, kasus di sini. Ini di atas memerintahkan ke bawah. Sesuai sifat pemilu, sesuai sifat KPU nasional. Oh iya. Nasional dan hierarkis kecurangan. Ini kok separah ini ya? Biasanya kalau udah terlalu rumit gini, Pak Bibi yang ngomong. Enggak, tadi saya lebih banyak mendengar karena ini sangat penting. Iya. Saya diskusi ini kita bisa bagi dari 3, Mas. Iya. Pertama soal DKPP, terus kedua pasca RDPU, katanya ada panja, terus ketiga kerusakan yang sekarang ini sedang terjadi dan akan menghancurkan bukan hanya kehormatan KPU, tapi kemudian seluruh tata laksananya KPU itu. Nah, kita baru nyentuh yang pertama. Saya masuk yang di pertama DKPP. DKPP itu kalau ngelihat tadi bukti yang sangat material. Saya mau tambahin satu lagi, Mas. Ini bukan hanya material tapi otentik. Nah, dalam percakapan coba cek Istana ngomong apa? Istana tahu batas. Dia sama sekali tidak menjawab mengenai bukti otentik itu. Apalagi yang namanya Ketua KPU. Dia mengemukakan dengan sangat bercanda. Nanti kita bahas yang bercandanya. Cuma saya mengatakan tidak ada every single statement yang mengcounter bukti itu. Itu artinya apa kalau dalam sistem itu? Dia mengakui itu. Iya. Tapi bukannya logis saja, Mas, kalau kayak gitu? Enggak, kan konsekuensinya. Kalau kemudian DKPP bermain-main, DKPP sedang membiarkan ini. Itu kuncinya tuh pesannya gitu, hey DKPP, kalau you main-main dengan isu-isu yang sangat administratif itu, yang perlu, dia menjadi bagian yang membiarkan kejahatan. Pihak yang membiarkan kejahatan itu bagian dari kejahatan dan nanti dia bisa dituduh sebagai penjahat gitu. Nah, DKPP kan sebenarnya lembaga yang membuat kehormatan penyelenggara pemilu kan tetap di atas gitu. Itu bagian pertama itu. Jadi, hai DKPP, no point to discuss again. Lakukan itu segera, secepat DKPP melaksanakan, secepat itu kita bisa recovery kehormatannya KPU. Kalau tidak, DKPP terlibat dan bertanggung jawab terhadap proses kehancuran KPU itu. Karena proses sepenting ini perlu keyakinan, perlu kehormatan agar orang tuh percaya dengan proses ini semua. Tapi ketika proses ini terus dibiarkan, bagaimana orang bisa akan percaya dengan proses-proses yang dilakukan selanjutnya? Poin yang kedua di dalam bagian pertama ini, Mas Novel, Ketua KPU itu sudah menyatakan, ini saya kutip nih, di Detik, sebut aja ya, karena kita harus kasih reward ke Detik, 5 Januari, jam 15.05, dia mengatakan gini, Mas Hadar, canda Ketua KPU, ini kutipan, saya ahli maksiat. DKPP cuma boleh adil yang ada kehormatannya. Pernyataan itu ada 3 tuh kalau menurut saya. Satu, dia sudah mengakui bahwa dia itu melakukan kecurangan. Bahkan lebih jauh lagi, dia tuh maksiat. Maksiat tuh pelaku maksiat. Pelaku maksiat itu kan pelaku kecurangan. Dia mengakui itu. Secara sengaja di muka umum mengakui kejahatan itu. Terus yang kedua, terus dia menganggap ini isu-isu kayak gini tuh dibantah dengan hal yang bercandaan gitu loh. Jadi kita bisa tahu tuh level Ketua KPU tuh sehebat apa dia. Dia ternyata tidak hebat-hebat amat. Dan dia sedang menunjukkan bahwa dia tak pantas memang, tapi dia, gua tetap dipilih walaupun nggak pantas. Ini kayak orang nantang gitu loh, Mas. Kalau Mas ada lihat lagi di kalimat-kalimat dalamnya ngeri. Apa udah Ferry aja yang baca ini? Ini kalimat langsungnya nih, yang mulia. Saya ini ahli maksiat yang mulia. Karena lembaga ini lembaga kehormatan Dewan Penyelenggara Pemilu hanya boleh mengadili orang yang memiliki kehormatan. Jadi ini salah alamat. Artinya dia menghina KPU juga dong. Iya. Seolah-olah KPU boleh dipimpin oleh orang yang bermaksiat. Ketua KPU menghina KPU bahwa hari ini dia dipimpin KPU itu oleh ahli maksiat. Yang ditunjuk oleh salah satu deputi KSPP
Nggak tahu, saya kan nggak bisa sebut dia ahli maksiat, nggak boleh kan saya sebut itu. Tapi sekaligus menurut saya menghina DKPP juga, Mas. Iya. Itu yang saya itu bagian pertama itu, Mas. Kalau DKPP, Mas Hadar, membiarkan proses ini terus-menerus, DKPP sedang menghancurkan kehormatan dia. Tapi saya malah kepikiran mau JR Undang-Undang Pemilu. Syarat menjadi anggota KPU. Satu, ahli maksiat. Karena biasanya bertakwa kan, syaratnya sekarang ahli maksiat. Kalau bertakwa kan nggak boleh bermaksiat berarti. Iya. Mungkin Mas tidak memenuhi syarat lagi kan. Nah kalau karena itu JR aja supaya tertolong juga dia jadi ketua KPU selamanya yang ahli maksiat. Syarat jadi anggota KPU. Dan yang paling mengerikan dari ini adalah nanti kaitannya ke poin ketiga yang tadi saya jelaskan. Kita sedang menghancurkan, Mas Hadar, kehormatan dan kewibawaan lembaga KPU beserta seluruh jajarannya. Apalagi tadi ada orang-orang yang diintimidasi. Kalau dulu intimidasinya pakai pernyataan, sekarang intimidasinya pakai tindakan. Dia tidak boleh mengakses informasi-informasi penting yang harusnya menjadi bagian dari pekerjaannya dia. Upaya pengucilan itu kan. Beberapa dari mereka yang menentang itu, di KPU itu kan komisionernya ada divisi-divisi ya. Nah, divisinya dia ini yang menentang ini, dia dicabut dari posisi divisi itu melalui pleno. Coba kita ngomong yang terus terangannya, divisinya divisi siapa nih? Divisi Abdul Holik. Ya, teknis, betul. Nah, kita harus sebut nama. Iya, betul. Divisi teknis ya. Divisi teknis. Nah, jadi teman yang menolak di daerah ini itu kemudian diplenokan oleh kawan-kawannya sendiri itu kan. Memang melalui pleno, tetapi dia dipindahkan atas instruksi dari pusat untuk jadi digeser begitu. Mas, kalau pakai bahasa saya, Mas, ini legitimasi kejahatan. Jadi upaya melindungi dengan cara begitu ya. Bagaimana? Ada upaya melindungi dengan cara seperti tadi itu. Iya. Karena nanti dia tidak lagi bisa bergabung, diskusi di kelompok WA-nya dan sebagainya. Karena dia anggap ini adalah justru pembangkangnya. Justru dia anggap yang merusak, yang membocorkan data, yang melawan instruksi. Kira-kira gitu. Jadi yang benar itu dianggap malah bermasalah gitu ya. Di konsep cyber kan gitu ya. Orang baik itu dibuat merasa menyesal dengan pilihannya. Sehingga dia nanti, nggak usah lah kita jadi orang baik kalau begini perasaannya. Kemana-mana dia nggak bisa dan segala macam. Dan ini cyber yang dilakukan secara berencana. Dan itu didiamkan oleh DKPP. DKPP. Dan itu didiamkan. Dan bagi saya aneh juga ya teman-teman penyelenggara di daerah memperlakukan temannya sendiri yang benar seperti itu. Pegawai-pegawai tidak boleh diam, harus bersuara. Kalau nggak mereka semua kehilangan legitimasi. Ini kalau pakai sosiologi organisasi ini disebut dengan decay, Mas. Pembusukan dan pembusukan sedang terjadi, Mas. Ini kronis banget. Saya menutup di bagian pertama yang poin ketiganya. Mas Hadar, ini bukan sekedar pelanggaran etik, ini pidana. Iya, betul. Ada ancaman, baik berupa fisik langsung itu maupun psikis. Ada ancaman. Fair, kalau pelanggaran aja dia bisa jadi sengketa. Ini ada pidananya, Bos. Ada pemalsuan. Betul. Itu saya bilang pidana, Mas. Ada pidana. Nggak cuma ancaman aja, pemalsuan. Ada masalah. Itu yang terakhir ya. Dia kemarin diangkat di media ya. Itu ada testimoni. Jadi teman di sekretariat. Jadi yang mengerjakan selama ini, dia udah nggak tahan. Akhirnya dia bilang, saya ini dilakukan di satu hotel. Ini dari kabupaten provinsi gede loh, Jawa Tengah. Yang dilakukan nanti maksudnya Pak? Ya, itu tadi. Proses manipulasi. Betul. Jadi setiap anggota partai politik yang diverifikasi faktual itu berdasarkan ada namanya satu form lembar kerja. Jadi setiap nama di situ, kemudian KTP-nya sesuai tidak, KTP-nya sesuai tidak, dia betul mengaku anggota tidak, dan sebagainya. Oke, kalau ya MS, tanda tangan. Nah, tanda tangan ini menurut syarat ya. Tanda tangan ini adalah 2 verifikator yang melakukan dan anggota yang bersangkutan yang ditemui itu. Nah, begitu mau dirubah kan anggotanya udah nggak ada, itu kan di lapangan kan. Nah, tanda tangan anggota ini dipalsukan. Itu yang dipalsukan. Rame-rame. Terang-terangan begitu ya? Loh, itu di testimoni orang yang kalau pakai bahasa saya nih, Mas. Kejahatan itu dibiayai oleh negara. Iya kan? Betul. Di tempat yang sangat disebut program KPU. Ya, jadi dengan pakai anggaran negara kan, Pak ya. Dibiayai oleh negara dengan program yang manipulatif. Dan kemudian itu dilakukan secara bersama-sama dengan sengaja. Ini sempurna kejahatannya, Mas.
Sempurna banget kejahatannya. Ini kalau terus dibiarkan atau paling tidak merasa bebas, dia pasti akan mengulang lagi dan orang-orang yang mau mengetahui fakta-fakta kebenaran semakin takut untuk menyampaikan. Ini yang bahaya sebenarnya. Betul. Nah, di bagian ini kalau kita mau tutup tadi kalau jelas tuh Mas Hadar udah keren banget tuh. Ya. Karena KPU itu nasional dan hierarkis dan seluruh pernyataan yang tadi saya sebut itu dikeluarkan oleh ketua KPU. Maka kemudian sudah tidak ada pilihan lain sebenarnya. Siapa yang harus bertanggung jawab itu kita sudah tahu gitu loh. Betul. Nah, kalau dia dibiarkan memimpin itu kan artinya gini. Seluruh kejahatan yang dilegitimasi secara yuridis, secara faktual dan moral itu udah hancur, Mas. Apapun produk KPU yang ditatangani oleh ketua KPU itu sudah hancur secara moral. Setuju. Tapi pertanyaan sekarang, bagaimana kita membenahi ini, merubah ini gitu loh. Kan kita berharap di KPP inilah yang bergerak. Karena memang undang-undang kan yang mereka yang mengatur, yang memberhentikan final lagi kan gitu. Nah, tetapi ini enggak bergerak. Itu sebabnya kemudian tadi poin kita di session pertama ini kan kita kepengen DKPP melakukan sesuatu. Nah, sekarang pertanyaan kalau DKPP sudah tidak mampu melakukan sesuatu, kan artinya ini mendorong civil disobedience nih Mas. Walaupun sebelum itu ya, kalau kita lihat peta DKPP ini kan mereka berasal dari mana? Nah, ada yang berasal dari pemerintah presiden, ada yang berasal dari DPR, kan gitu. Presiden mana menurut saya yang mau pemilunya berantakan? Kan pasti nggak mau kan? Ya, pastinya mau dong gitu. Jadi kita harus cari cara dong, mengingatkan, Anda kerja aja dong, nggak usah ragu-ragu. Betul. Nah, betul nggak kalau saya mikirnya begitu? Betul. Nah, seluruh diskusi kita itu sebenarnya ingin mendorong DKPP bekerja. Betul. Kalau dia tidak bekerja, dia melakukan moral hazard gitu kan. Makanya kita mau dorong DKPP. Terlalu banyak justifikasi yang bisa dijadikan dasar DKPP bekerja dan mengambil putusan segera terhadap ketua KPU. Betul. Maksud saya itu kita dorong di bagian itu saja. Siapa yang bertanggung jawab ketua KPU. Kan gini Mas. Metafornya gini, kalau yang rusak tuh kepalanya, pasti badannya semua akan rusak. Ini sekarang yang rusak kepala dan hatinya, Mas. Ini kepala sama hati teori ikan busuk kan? Ini bukan hanya ikan busuk gitu loh. Semua jantung dan kepalanya busuk gitu. Terus apalagi mesti diharapkan dari situ? Kalau dia masih ada di mana-mana mewakili KPU, gue sih malu betul-betul. Saya juga heran sebenarnya tanpa ada laporan sebenarnya DKPP dengan melihat kondisi yang ada memang sudah harus berembuk ya soal kondisi penyelenggara pemilu. Dan mereka punya kewajiban menyidangkan. Ini kita sudah laporkan ya. Lalu ada, jangankan urusan laporan kita soal kecurangan ini. Pernyataan Ketua KPU menyatakan, saya ahli maksiat dan menyatakan bahwa saya ini bajingan gitu ya. Tidak pantas dia dibawa ke DKPP. Itu sebenarnya tidak hanya soal melegitimasi bahwa dia betul-betul bermaksiat, betul-betul bermasalah, tapi juga mereduksi nilai DKPP. Saya ini tidak pantas di DKPP kan. Artinya DKPP itu nggak dianggap sebagai lembaga. Menghina DKPP maksudmu kan? Sebagai lembaga yang menegakkan kehormatan penyelenggara pemilu. Melecehkan DKPP lah itu ya. Nah, aneh juga DKPP kok lamban begini ya. Terang benerang, tapi kan ini harusnya segera, cepat. Anda sudah terbukti, masa ada penyelenggara pemilu yang harusnya menjaga nilai-nilai. Kan di pasal 3 undang-undang itu disebut bahwa ada prinsip-prinsip penyelenggaraan. Dilanggar semua itu. Tidak profesional, tidak jujur, dan segala macam ya. Dan dia, sudah selesai lah. Kalau menurut saya, ini bukan soal undang-undang, soal Bang Hadar dan kita semua menemukan alat bukti yang betul-betul terang benerang. Bukan soal Mas BW dan Novel bicara soal integritas, ini soal ada niat nggak melindungi pemilu kita jadi lebih baik. Kalau ada niat, semuanya harus segera dibersihkan. Ini terang benerang, lebih terang dari cahaya. Dan itu nggak sulit ya? Itu tidak akan sulit. Sangat mudah. Sangat jelas. Karena kawan-kawan ini sudah bantu semua bukti-buktinya. Makanya saya heran, kok yang dipermasalahkan ketika koalisi menyampaikan bukti-bukti? Kok kita disuruh konfirmasi? Tugas warga negara bukan mengkonfirmasi. Itu tugas aparat negara, gitu ya. Nah, aneh kalau kemudian ada pengabaian-pengabaian ini. Saya yang khawatir semua terlibat tuh.
Nama-nama yang disebut oleh masyarakat, koalisi masyarakat, jangan-jangan juga betul-betul terlibat. Karena sampai hari ini, setelah alat bukti seterang cahaya itu muncul, nggak ada satupun yang bergerak. Sudah berapa hari itu bukti itu diberikan, Pak Hadar? Jadi seminggu sudah yang kalau di RDPU. Yang terakhir perbaikan. Ada yang mana? Dan di RDPU mungkin sudah seminggu ya, Bang. Oh, sudah seminggu lebih. Harusnya kan melihat fakta-faktanya sangat jelas ini, mereka proaktif dong, ya kan? Masa nggak kepingin untuk perbaikan atau membersihkan yang bermasalah? Gitu, kalau di awal, Mas, alat buktinya mungkin udah sebulan lebih muncul DPR di itu sebulan lebih. Di undang-undang bisa merekomendasikan ke Bawaslu. Jadi bukan hanya laporan adanya pengaduan ke DKPP, tetapi DPR itu bisa merekomendasikan untuk DKPP melakukan prosesnya gitu. Jadi dua jalur. Nah, kalau gitu, kita masuk di sesi kedua, Mas. Ya, poin kedua, Pak. Post RDPU. Ya. Setelah RDPU, what next? Gitu kan. Nah, di RDPU, kan kita nggak ke RDPU nih. Mungkin Mas Hadar review lagi nih. Kan ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ya kan? Ketika dia tertutup, respon langsung pada saat kecurangan itu dikemukakan, gimana tuh di RDPU-nya tuh? Ya, mereka ya terkaget, tetapi kemudian mereka percaya dengan apa yang kami sampaikan, dengan bukti-bukti yang kami tayangkan dan serahkan ke mereka. Itu ada satu rekaman loh sebetulnya yang juga kami berikan kepada mereka. Dan itu kalau didengarkan rekaman itu jelas lah, nggak bisa didinai gitu, apa menurut saya gitu. Nah, tapi intinya mereka mengatakan kami nanti akan buat panja. Ada yang bilang begitu, kemudian akan penyidikan lebih serius katanya. Yang kemudian ada yang bilang kita shock terapi, ini yang kepalanya saja, yang KPU RI saja. Kalau yang lain kan diperintahkan ini saja, ini selesai katanya begitu. Nah, tetapi kemudian kan kita tidak dengar juga ini. Sudah seminggu lebih gitu kan. Dulu kalau nggak salah tanggal 11 deh ya itunya ya, RDPU-nya ya. Hari saya catat banget tanggal 11. Iya, betul. Tanggal 11 itu hari Rabu tuh. Betul, Sekarang sudah hari Kamis. Udah lebih 1 minggu, Mas. 1 minggu lebih 2 hari. Udah kita kasih bonus lah. Padahal Ramadan tinggal 60 hari lagi, Mas. Jangan-jangan nanti saling memaafkan aja di sini. Nah, itu yang kami khawatirkan. Jadi nggak bisa satu pemilu kemudian dijalankan oleh KPU, penyelenggara utamanya di pusatnya yang paling atas ini, yang kita tidak percaya gitu. Yang ahli maksiat maksudnya. Ya itulah. Enggak, ini pernyataannya. Nggak bisa nih terus seperti ini gitu. Nah, apapun nanti hasilnya gitu, menurut saya gitu. Dan ini tidak perlu ragu gitu, karena proses penggantian itu kan juga sudah tersedia, ada prosedurnya gitu. Dan tidak perlu khawatir, oh nanti pemilunya tertunda, nggak ada yang tertunda, semuanya tetap bisa berjalan. Gitu. Tetapi kalau ini terus berjalan tanpa ada kepastian dan sanksi terhadap yang paling bertanggung jawab dengan ini, bagaimana kita mempercaya dengan yang dikerjakan selanjutnya ini, seterusnya ini? Ya, jadi kita nggak khawatir. Karena mekanisme undang-undang itu katakanlah otomatis proses pergantian sudah ada list yang menunggu kalau 7 ini ada yang bermasalah baik salah satunya atau keseluruhan sudah ada yang akan menggantikan secara otomatis. Jadi proses pemilihannya sebelumnya itu tidak perlu kekhawatiran penundaan, juga tahapan tidak akan tertunda. Karena kita yakin semua kerja profesional mereka berpengalaman dalam urusan pemilu. Jadi tersingkir pun yang ahli maksiat dan segala macamnya tetap akan ada yang menggantikannya. Jadi kan pesan yang mau kita bilang, bongkar itu kecurangan, bawa siapa yang bertanggung jawab, dan kita tidak ingin menunda-nunda pemilu. Karena penundaan bersih, karena penundaan pemilu itu adalah kecurangan itu sendiri. Kecurangan itu sendiri. Jadi pemilu yang bersih. Tapi dari Mas Novel, dari pernyataan Mas Hadar, saya nangkep beberapa hal. Bagian pertama gini, Komisi 2 percaya akan peristiwa yang sudah menjadi fakta hukum karena sudah dikonfirmasi dengan alat-alat bukti. Karena buktinya jelas tadi. Ya kan? Jadi dia percaya. Terus kedua dia berjanji. Nah ini yang penting nih. Dia akan menindaklanjuti itu dengan berbagai tindakan. Jadi yang sekarang kita tunggu adalah, hey cuy, lo udah ngapain kan gitu kan? Apakah janjinya ditepati gitu kan? Jadi jangan sampai ada kecurangan yang lain gitu kan. Tapi kita masih meyakini akan ditindaklanjuti. Cuman sekarang matters of time nih Mas, kan nggak mungkin dia berlama-lama lagi gitu kan? Karena kalau nanti ini verifikasi faktual nih Fer, sebentar lagi akan
lanjutan setelah verifikasi faktual adalah penetapan dapil. Penetapan dapil, bisa saja kecurangan terjadi di situ lagi kan? Nggak ada yang bisa jamin itu. Nah, yang kedua itu sebenarnya jadi tindak lanjut. Nah, terus yang ketiga sebenarnya dia punya kewenangan untuk segera mengambil tindakan yang memungkinkan kehormatan KPU itu. Ini Mas, ini satu tahapan penting lagi. Kenapa DKPP atau Komisi 2 harus segera untuk memastikan proses penegakan etika ini berlangsung, proses pergantian bajingan atau ahli maksiat ini terjadi. Karena sebentar lagi akan ada proses pergantian jajaran KPU di daerah. Itu yang coba bayangkan, bagaimana kalau bajingan seleksi penyelenggara pemilu di daerah. Fer itu poin ketiga, Fer, nanti Fer yang ada tadi ketiga, itu poin ketiga itu. Tapi poin kedua Pak Boy belum. Yang kedua ini kan kita baru mulai ini tidak lanjut setelah pasca itu. Nah, makanya kan Komisi 2 mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan. Nah, itu yang kita butuhkan. Kalau enggak akan berlangsung tahapan-tahapan begini. Nah, sekarang pertanyaannya kan gini. Kalau sampai ini tidak dilakukan, sama seperti DKPP nih, apa yang akan terjadi? Komisi 2 membiarkan proses pembusukan itu terjadi jauh lebih cepat. Dan itunya Komisi 2 memastikan dengan cara kayak gitu, dengan membiarkan bahwa kecurangan itu akan terus berlanjut. Apa itu yang dikehendaki? Kan kita kan nggak yakin tuh Komisi 2 melakukan itu. Nggak yakin banget. Cuman ini sebabnya kita appeal. Komisi 2, hai Komisi 2, orang-orang terhormat ini. Kalau ini tidak ditindaklanjuti, Anda sedang membiarkan kejahatan. Dan itu justru menghancurkan kehormatan dari KPU. Jadi dia menjadi bagian dari itu. Tapi mestinya Komisi 2 tahu dong tentang masalah itu. Artinya dia membiarkan kan itu sebabnya kita appeal, Mas. Seharusnya dia tahu tapi dia nggak kerja itu. Bisa pakai analogi sepak bola nggak saya menjelaskan? Nah, coba sepak bola. Nanti kalau salah diperbaiki Bang. Cuman ini yang Liga Indonesia, Liga Inggris nih. Liga dunia. FIFA itu adalah KPU. Wasit adalah KPU. FIFA adalah Komisi 2. Kita penonton adalah para pemilih. Nah, bayangkan kita mengetahui wasit ini punya kecenderungan mencurangi hasil. Kita pasti tidak mau nonton karena pasti tidak seru. Karena pasti tidak benar. Karena penuh dengan curangan, keberpihakan, curangan dan segala macam. Kalau FIFA diam, yang saya khawatirkan adalah ini kalau ditonton atau dibaca sejarah Sepp Blatter memimpin FIFA, jangan-jangan FIFA juga terlibat dalam kecurangan ini. Tapi ini soal sepak bola. Itu soal sepak bola. Metafor sepak bola yang belum bisa tentu Komisi 2 kan belum tentu. Yang bisa terjadi bisa juga enggak. Kita belum tahu seperti itu. Tapi yang menarik dari situ kan dari awal kita sudah memastikan duit segede-gede itu berapa triliun sih, Mas? Itu 76 kemarin. Jadi kita buang duit 76 untuk curang begini. Untuk nothing, untuk kecurangan. Jadi kezaliman dan kejahatan itu dibiayai dengan duit segitu gede dan kita tutup mata. Makanya uang itu dipakai untuk beli mobil baru, sewa mobil, kendaraan, konsolidasi kemana-mana. Sekedar info ya, ini juga yang sering diangkat di daerah. Untuk udahlah, nggak usah kita teruskan, nggak usah kita ribut, ini sudah lewat. Ini kita kan sudah dibiayai. Kita ini semua bertahun-tahun makan dari KPU. Waduh, kacau cara berpikir begitu. Itu ada loh. Saya mau bahas dari sisi tata negara. Tahu inget nggak yang negara integralistik itu kayak apa? Integralistik ya. Dia mengatakan gue ini presiden, kepala negara ini adalah sebagai bapak. ayah. Yang lain ini persis pernyataannya tuh integralistik banget gitu loh. Yang lain-lain Mas Adar udahlah, anak-anak nakal itu kau aman-aman aja. Ini bapaknya yang nakal. Konsep integralistik Supomo itu begini, Bang. Negara ini adalah orang tua dan masyarakat ini adalah anak-anak. Seluruh kebijakan orang tua itu pasti baik untuk anak. Jangan protes. Ya, itu kurang lebih yang saya ngelihat pernyataan-pernyataannya Ketua KPU, dia sedang membumikan konsep integralistik itu dalam bentuk post reformasi ini. Dan itu mengerikan. Karena memang sudah ada pernyataan ini bukan demokrasi, ini demokrasi terpimpin. Itu menarik juga tuh. Ada itu. Jadi itu disampaikan di mana itu? Di konsolidasi Kalimantan Tengah. Iya. Bukan kota baru ya. Salah satu di situ ada pertemuan provinsi. Ya. KPU provinsi maksudnya. Iya, tetapi KPU nasional datang. Jadi ini
polanya waktu mereka sudah ada penolakan, mereka aktif tuh ke daerah-daerah, ke pertemuan-pertemuan. Nah, di situ ada pertemuan Kalimantan Tengah, provinsi, kabupaten, kota dikumpulkan semua. Anggota KPU di situ bilang, udahlah, kita ini memang demokrasi, tapi kita ini demokrasi terpimpin. Jadi ikut aja gitu. Begitu dinyatakan. Jadi betul konsep negara integralistik. Jadi benar kan ya, ini negara integralistik yang sekarang punya KPU yang menyatakan dirinya ayah. KPU dan para pelindung-pelindungnya. Pelindungnya tuh kerabat-kerabatnya, Mas. Lanjutnya poin ketiga, Pak BW. Nah, sekarang biar tambah seru nih, Pak BW. Kalau Pak BW sudah begini, itu memang seru. Nah, saya kan gini ya. Kita pernah mengalami satu situasi sulit. Iya. Situasi sulit yang kemarin 2019 itu, Mas Hadar. Kan itu kan luar biasa sekali situasinya gitu ya. Orang meninggal banyak, dugaan kecurangan ya. Ini sekarang di awal. Di awal ini kan dulu kan di ujung gitu. Ini di awal, Bos. Jadi kalau awalnya sudah kayak begini, bagaimana ujungnya? Awalnya sudah tak pantas, ujungnya pasti menyesatkan kan? Apa yang membuat kita yakin mereka tidak akan mengulangi? Uang sekarang saja diubah, apalagi hasil kan? Nah, yang ketiga itu gini, Mas Novel. Pertama, setelah Mas Hadar pergi ke RDPU, DKPP tidak segera melakukan. Dia akan memperkuat posisi kejahatannya, Mas. Dia akan membuat justifikasi, alibi, dan kemudian mengiming-imingi sudahlah. Itu tadi muncul kan? Sudahlah, nggak apa-apa. Itu mendiamkan orang. Tapi kemudian kedua, dia melakukan ancaman tadi itu mengisolasi, intimidasi, menghancurkan orang-orang baik yang ada di KPU itu. Dia ini bukan sekedar kejahatannya itu tidak dilakukan, tapi dia menghancurkan orang-orang baik. Itu yang pembusukannya itu ada di situ tuh, yang sangat mengerikan sekali. Terus yang ketiga yang paling mengerikan, dia menunjukkan bahwa gua nggak bisa diapa-apain, cuy. Jadi keponggahannya itu dia tampilkan, dia sedang meninggikan kedunguannya sebenarnya. Jadi meninggikan kebodohannya. Nah, apa ini yang mau diterusin gitu loh. Ini balik lagi ke poin kedua sama satu gitu. Hai teman-teman Komisi 2, lu lanjutin ini yang model kayak begini. Hai DKPP, ini kerusakannya tuh kalau pakai bahasanya Mas Novel tuh nemen. Kebuangetan loh ya. Banget tuh gitu. Nah, ini yang terus terang saya ingin mendukung Mas Hadar itu, Mas, kerusakannya itu udah parah sekarang itu. Saya dengar katanya mau ke Sulawesi. Iya. Jadi ini ada pimpinan KPU akan ke Sulawesi Utara ya. Ini sedang berjalan yang Sekjen. Sulawesi Utara. Iya. Jadi Sekjen itu berjalan dari Sulawesi Selatan. Tadi waktu di Kalteng kan salah satu informasi juga dari Kalteng kan. Jadi dia sedang mendatangi daerah-daerah yang yang mereka. Nah sekarang ini yang mau ke Manado. Mereka dalam waktu 2 hari ini akan sampai di sana dan akan ada pertemuan yang cukup besar di sana. Gitu, Nah itu pasti juga untuk mencoba konsolidasi, tetapi dalam bentuk yang tadi bahwa curang-curang ini yang nggak apa-apalah gitu. Kira-kira begitu. Mau dia jadi curang dianggap nggak apa-apa gitu. Oh iya. Disuruh maklumi gitu ya. Iya, saya kira ini yang terjadi di lembaga ini. Jadi sudah dirusak. Bukan sekedar memaafkan, Mas, melegitimasi kecurangan. Itu yang terjadi gitu. Nah, jadi ya kami khawatir lah, artinya justru teman-teman yang berusaha mengkoreksi, mengingatkan gitu, ini akan terus ditekan gitu ya, akan disingkirkan. Yang paling mengerikan tuh ya dari sini, kalau poin yang ketiga Mas. Sekarang, ini saya gunakan istilahnya udah fair ini. Sekarang teman-teman KPU mempunyai angkatan kelima. Iya, betul. Nah, kalau kemudian dihubungkan dengan ini pertanyaan, bukan judgement. Apakah angkatan kelima itu adalah instrumen untuk melindungi kejahatan yang hari ini sedang diungkap? Nah, itu ya saya nggak paham, Pak ya. Tetapi bisa jadi ya. Sebenarnya saya bertanya ya sejak awal ya, bahwa di sekjen sekarang itu cenderung ingin membuat lembaga ini seperti lembaga semi militer. Gitu.
Itu kelihatan fungsinya sekali. Apa? Padahal KPU tidak melakukan kegiatan lapangan. Betul. Saya tidak paham juga. Tapi ini semi militer, semi polisi. Ini oh ya, sorry ya. Antara itu lah. Pokoknya tengah-tengahnya lah. Saya tidak paham. Tapi yang jelas berseragam. Iya. Ya, seragamnya tuh banyak dan kemudian bikin apa? Bentuk kayak baju anti peluru itu. Kemudian dengan beli motor-motor trail yang seperti digunakan untuk BRIMOB, tameng-tameng besar itu digunakan. Itu untuk melindungi siapa dan apa kepentingannya? Seringkali sekarang yang terlihat lebih kalau Pak Sekjen atau yang lain ada acara, itu ngawalin mereka. Ya. Tadi kalau bisa dilihat di videonya itu, mereka melintas di Sulawesi, di Donggala, Sulawesi Tengah. Itu rombongan mobilnya. Iya. Itu, waduh, ini kayak ini para militer, para militer, angkatan kelima. Ya, angkatan kelima. Kalau mau agak ini, ya semi satpam lah ini, apa satpam beneran, satpam plus ya? Ini satpam plus. Banyak yang dipluskan karena pakai helm seperti BRIMOB itu juga dan segala macam. Betul. Presiden baru kemarin itu meresmikan mobil Maung. Itu Pak Sekjen udah punya mobil Maung sebulan lebih yang lalu. Oh ya? Dia punya mobil Maung. Pakai itu mobil Maung. Digunakan untuk keliling-keliling ini aja. Awalnya yang kita dengar, Mas, ini congkak nih, ponggak. Awalnya adalah untuk penyebaran logistik. Padahal mobil Maung itu muatannya nggak banyak. Iya, nggak masuk akal itu. Iya. Dan itu rencananya dulu mau bikin banyak. Saya nggak tahu mau diadakan banyak untuk setiap. Sekarang pertanyaan saya, Mas Hadar, ada 3. Yang pertama, jangan-jangan bukan hanya ketua KPU-nya, sekjennya pun bermasalah. Ya. Kalau melihat kelakuannya kayak gini kan artinya kalau kita tidak ingin ngomong gitu, tapi sudah ada rekaman yang keluar bahwa apa yang dikerjakan sekjen, sekretariatan itu tidak berjalan sendiri. Itu juga terkait dengan perintah kami. Semuanya selalu ada. Jadi rekamannya itu ada ya? Ada, berkelindan. Jadi kan gini, kalau yang tadi itu orang dipaksa untuk melakukan. Kalau ini sekjen itu kayak bagian dari yang memperkuat itu, Bos. Jadi kalau mau motong, ini bukan hanya ketua, ini sekjen juga, Bos. Ini saya ya, logiknya kayak gitu. Tidak keliru. Jadi bentuk kebijakan bermasalah, pelaku administratif juga bermasalah. Karena mereka harus saling membantu ya, saling melengkapi agar kecurangan. Nah ini bisa kita tanya ke Mas Novel, kalau kejahatan itu ada pelaku utama, terus ada pelaku dan pembantunya. Ini pembantu nih Mas, melakukan kejahatan bersama-sama. Kalau dilihat itu kan sih Mas? Iya. Kalau dilihat runtutnya kemarin bagaimana itu bergeraknya, itu memang dari sekjen ini yang kelihatan dulu. Nah itu pertemuan pertama dengan Zoom seluruh sekretariat di Indonesia itu berkumpul, itu adalah Pak Sekjen yang memulai. Kemudian diserahkan kepada kepala biro teknisnya dan 1 asistennya. Itu bukti-buktinya, rekamannya ada semua ya? Ada. Fakta-fakta yang Pak Adar sebagian sudah tampil di publik. Artinya bukan katanya, bukan persepsi, bukan kira-kira, tapi jelas. Kalau ini yang terjadi, sebenarnya yang sedang dibusukkan itu bukan KPU dalam konteks komisionernya saja, tapi tenaga teknisnya sedang diajarkan bagaimana melakukan kecurangan secara sah. Dan karena ada dunia dukungan. Letupan yang muncul dengan alat bukti ini adalah orang-orang baik yang ingin berbicara dan ingin bertahan bahwa penyelenggaraan pemilu kita nggak boleh dinodai oleh pasukan mayoritas bermasalah ini. Pak, memang kita nggak bisa bicara di kali ini saja. Kita masih terus bicarakan terus untuk sekaligus mengikuti proses pelaporan yang ada, sekaligus juga mengingatkan kepada para pemirsa bahwa kita semua mesti peduli dengan situasi ini dan tidak boleh memaklumi. Oleh karena itu, sekaligus dalam pembahasan ini, dalam perbincangan ini, kita ingin bicara dengan para pemirsa bahwa mari kita jangan biarkan, jangan kemudian kita maklumi dengan perbuatan-perbuatan kebangetan, kecurangan dan semua yang dilakukan itu semua. Jangan juga ini Mas Novel, ribut di belakang. Setelah hasil keluar baru bilang curang nih semua, terlambat. Padahal itu faktanya sudah jelas. Awasi sekarang, terlibat, lindungi pemilu kita bersama. Sampai nanti kita betul-betul berhasil melaksanakan. Kalau gitu kita mesti kasih challenge kepada viewernya, teman-temannya Mas Novel. Challenge-nya apa ini? Challenge-nya adalah apa usulan Anda untuk nyetop
semua proses kayak begini. Apa usulan Anda untuk mendorong DKPP segera melakukan ini? Apa usulan Anda supaya Komisi 2 melakukan tugas-tugas konstitusionalnya tanpa menunda pemilu? Tanpa menunda pemilu. Karena kalau menunda pemilu kita melanggengkan pelaku kejahatan. Baru yang ketiga, apa usulan Anda supaya kerusakan itu tidak masif, sistematik dan terstruktur? Iya. Jadi kita berharap semoga upaya-upaya yang dilakukan ini kemudian bisa mendorong agar proses pemilu ini berjalan dengan baik, berjalan dengan jujur, dan tentunya tidak ada manipulasi-manipulasi yang terjadi. Kurang lebih seperti itu. Kita tentunya akan bicara lagi, Pak Hadar sama udah dengan menampilkan bukti-bukti yang nanti kita berikan bukti-bukti yang lebih jelas agar sekaligus dan mungkin yang belum ditampilkan juga sih. Banyak bukti-buktinya Pak ya berarti Pak ya. Wah, luar biasa. Artinya bukti-buktinya valid dan itu tentu akan karena sampai hari ini tidak ada bantahan. Tidak ada bantahan ya. Oke. Fer, lu mau bantah? Ya. Apa buktinya? Nggak ada buktinya, nggak ada counter bukti, dan itu artinya ya memang kejahatan itu berlangsung. Ya. Oke, kita akan bicara lagi di waktu-waktu berikutnya. Baik, semoga proses ini yang dilakukan kemudian direspon dengan baik oleh DKPP dan Komisi 2 agar prosesnya bisa melindungi pemilu yang akan berjalan nanti. Baik, terima kasih. Salam integritas, anti korupsi.